Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Amruni. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gempa bumi. Nah, apa sih gempa bumi itu? Nah, gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antara lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Nah, kekuatan gempa bumi ini akibatnya aktivitas gunung api dan runtuhan batuan relatif kecil, sehingga kita akan memusatkan pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antara lempeng bumi dan patahan aktif. Kemudian penyebab gerakan lempeng. Nah, penyebab gerakan lempeng ini karena adanya arus konveksi yang memindahkan panas melalui zat cair atau gas. Air yang dekat dengan api akan naik. Saat dingin di permukaan air akan kembali turun. Nah, para ilmuwan menduga arus konveksi dalam selubung itulah yang membuat lempeng-lempeng bergerak. Karena suhu selubung amat panas, bagian-bagian di selubung bisa mengalir seperti cairan yang tipis. Lempeng-lempeng itu bergerak seperti ban berjalan berukuran besar. Selanjutnya, proses gempa bumi. Nah, lempeng samudra yang rapat masanya lebih besar ketika bertumbukan dengan lempeng benua di zona tumbukan atau subduksi. Ini akan menyusup ke bawah. Nah, gerakan lempeng itu akan mengalami perlambatan akibat gesekan dari selubung bumi. Nah, perlambatan gerakan ini menyebabkan penumpukan energi di zona subduksi dan zona patahan. Akibatnya di zona-zona itu terjadi tekanan, tarikan, dan geseran. Pada saat batasan elastisitas lempeng terlampaui, maka terjadilah patahan batuan yang diikuti oleh lepasnya energi secara tiba-tiba. Nah, proses ini yang akan menimbulkan getaran partikel ke segala arah yang disebut dengan gelombang gempa bumi. Kemudian akibat gempa bumi. Nah, akibat utama gempa bumi adalah hancurnya bangunan-bangunan karena guncangan tanah. Jatuhnya korban jiwa biasanya terjadi karena tertimpa reruntuhan bangunan atau terkena longsor dan kebakaran. Jika sumber gempa bumi berada di dasar laut, maka bisa membangkitkan gelombang tsunami yang akan terjadi menghantam pesisir pantai di sekitar sumber gempa, tetapi juga mencapai beberapa kilometer ke daratan. Nah, korban jiwa terbesar akibat gempa bumi di Indonesia ini terjadi di Nias pada bulan Maret 2005 sebanyak 300 jiwa, sementara korban jiwa gempa bumi yang kemudian membangkitkan tsunami terbesar memakan korban jiwa terjadi di Aceh dan Sumatera Utara pada Desember 2004 sebanyak 250.000 jiwa. Nah, kemudian upaya mitigasi gempa bumi. Nah, yang pertama, membangun bangunan vital atau strategis yang mengundang konsentrasi banyak manusia di wilayah rawan gempa bumi dengan menggunakan konstruksi yang tahan terhadap gempa. Kemudian, kedua, tidak membangun pemukiman dan aktivitas penduduk di atas atau di bawah tebing. Kemudian yang ketiga, tidak mendirikan bangunan di atas tanah timbunan yang tidak memenuhi tingkat kepadatan yang sesuai dengan daya dukung tanah terhadap konstruksi bangunan di atasnya. Kemudian yang keempat, pemetaan mikrozonasi di wilayah rawan gempa bumi. Kemudian yang kelima, menyiapkan alur dan tempat evakuasi bencana. Keenam, menyelenggarakan pendidikan dini melalui jalur pendidikan formal dan non-formal tentang gempa bumi dan bahayanya di wilayah rawan gempa bumi. Terakhir, membangun alur evakuasi dan tempat pengungsian serta bukit-bukit untuk menghindari dari gelombang tsunami. Nah, baik, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi mengenai gempa bumi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.